Tapi tidak ada RJ selama ini di polisi yang maju sidang. Cari cek seluruh Indonesia. Ya tidak mungkin karena kan sepakat, Pak. Para pihak sepakat, makanya antara terlapor dengan pelapor. Mana kan mungkin semuanya sepakat, Pak. Kita sepakat ada SP3. Ya kan, tapi Pak RB mengatakan ini akan maju sidang kan. Sekarang cari RJ di seluruh Indonesia dengan dasar Perpol 8 2021 dan KUHP lama yang maju sidang. Kembali lagi Pak, ini tersangkanya kan tidak satu. Dan ini delik aduan Pak. Kami pelapor berhak menentukan mana yang akan lanjut, mana yang tidak. Apalagi ada yang RJ. menentukan penyidik Pak. Jadi kembali lagi Pak, ini kita beda pandangan karena... Bukan. Ya, terima kasih Anda masih di Rakyat Bersuara. Dan kebetulan malam hari ini juga hadir Pak Grasono di studio Rakyat Bersuara. Mungkin saya mau tanya dulu Pak, ke Anda boleh ya Pak ya? Pak, Anda yang sudah sangat berpengalaman menghadapi kasus-kasus begitu ya, penanganan hukum, melihat, oh ya silakan Mas Roy, terima kasih. Melihat, iya kasus yang sudah P21 cukup lama begitu ya, Anda melihat ini seperti apa Pak? Iya, jadi kebetulan tadi siang saya ikut jadi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertanyaan sama, Pak ini P21 bagaimana itu? Saya sudah coba banding-bandingkan. RJ itu ada diatur di Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Tapi di KUHP yang lama tidak diatur. Tapi Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 menyatakan apabila ada RJ, ada penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Nah, penghentian penyidikan sesuai pasal 109 ayat 2 di KUHP yang lama itu ada 3. Ya kan? Bukan tidak pidana, tidak cukup bukti, dan demi hukum. Nah, demi hukum kalau saya buka di sini ada 3. Nebis in idem, kedaluarsa, dan tersangka meninggal dunia. Nah, RJ-nya ini kalau ikut Perpol 8 2021, KUHP-nya ikut yang demi hukum yang mana? Nebis in idem, kedaluarsa, atau tersangka meninggal dunia. Nah, tersangkanya hidup semua. Nah, ya kan? Nah, RJ itu sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan dasar pasal 109 ayat 2 KUHP Undang-Undang 881. Nah, saya bawa sekarang RJ ke Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, Hukum Acara Pidana. Nah, di situ juga dijelaskan kalau sudah ada RJ itu pasalnya 79, 80, 81, 82, 83, 84. Ya kan? Nah, di situ disebutkan ada kesepakatan waktunya 7 hari. Kemudian dilanjutkan dengan pencabutan laporan polisi oleh pelapor. Laporan polisi dicabut. Tapi di Perpol... Pak Gro boleh minta mic-nya diperdekat lagi? Itu ya, di Perpol. Terima kasih. Ya kan? Yang 8 2021, tahun 2021, tidak ada pencabutan laporan, tapi SP3. Nah, di KUHP yang baru lebih lengkap. Jadi kalau sudah RJ, sepakat dicabut laporan polisi. Setelah dicabut laporan polisi, menerbitkan SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Nah, Surat Perintah Penghentian Penyidikan itu maksimal 3 hari sudah selesai, sudah sampai ke tangan jaksa dan minta penetapan pengadilan. Kalau tadi ada yang bicara pra peradilan lagi, berdasarkan KUHP baru, itu penghentian penyidikannya tidak bisa digugat lagi di pra peradilan. Masa pengadilan memperadilankan pengadilan kan nggak mungkin, betul, ya kan? Nah, kalau yang tadi Pak DPI katakan memang menggunakan KUHP lama, ya, dan ada Perpol, nah dua-duanya sudah sepakat penghentian penyidikan. Jadi kalau sekarang perkara ini masuk P21, itu menggunakan KUHP yang mana lagi? Saya belum baca ada KUHP yang baru lagi nih. KUHP lama nggak masuk, KUHP baru nggak masuk. Nah, kalau ini dipaksakan P21 sekali lagi ya saya merasa saya perlu belajar lagi dari semester 1 lagi nanti. Iya kan? Ini memarah loh ya. Berarti dugaan Anda punya dugaan-dugaan nggak Pak? Berarti ini perkara tidak akan mungkin P21. Saya sebenarnya yakinkan seperti itu. Jadi tidak usah bicara nanti sidang, ijazah ini. Udahlah. Ini perkara sudah berhenti total.
kita tidak persoalan lagi apakah akan melaporkan Pak Jokowi dan sebagainya. Sekarang perlu dicari ijazah ini sebetulnya asli atau palsu. Kita nggak usah tanya ijazahnya siapa lah. Ijazah yang dipakai ini yang jelas-jelas sudah bisa dimiliki oleh Pak Bonatua yang mengajukan gugatan KIP kepada KPU tadi. Jadi kalau ijazah ada yang lain lagi selain yang dari KPU itu nanti jadi masalah baru lagi, kepanjang lagi, setahun lagi nanti. Ya, jadi sekali lagi saya berani menegaskan di sini P21 akan sulit diterbitkan oleh pihak kejaksaan karena sudah ada RJ dan RJ sudah dihentikan penyidikannya. Memang menggunakan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tidak pidana berkaitan restoratif justice dan dikuatkan menggunakan penghentian penyidikan pasal 109 ayat 2 hukum acara pidana Undang-Undang 8 tahun 81. Jadi udahlah nggak usah bicara sidang, penjara dan sebagainya. Ini kalau ada sidang, mungkin sidangnya namanya sidang istimewa, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ugro, terima kasih. Saya mau minta pendapat Bang Rifai tadi, sepertinya P21 tidak akan dilakukan oleh Kejaksaan. Menurut Anda? Ya kembali lagi ini kan pendapat pribadi-pribadi ya. Atau nanti otoritas juga yang akan bersikap. Sekalipun kalau saya tetap dengan keyakinan awal bahwa, dan ini didasari juga oleh beberapa pertimbangan hukum ya, bahwa penyidik sudah memenuhi seluruh petunjuk dan ini sudah diserahkan, kita tinggal lihat sikap dari jaksa seperti apa, karena juga tidak mungkin membuat petunjuk baru lagi, bahkan yang belum pernah dibahas ya. Kedua juga di dalam petunjuknya nggak pernah membahas pasal-pasal gitu ya, jadi kadang yang didiskusikan di luar ini terlalu kesana kesini ya, tapi sebenarnya menurut saya simpel, cuma memang karena petunjuknya banyak sehingga perlu membutuhkan waktu untuk melengkapi, menebalkan pembuktian dan itu wajar karena jaksa akan mengambil alih. Nah mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Ugro ini kan kembali lagi karena beliau melihatnya dengan KUHP baru. Ini kan kembali lagi kita beda pandangan ya dari awal di forum ini juga. Bukan Mas, KUHP lama tadi saya jelaskan KUHP lama ada. Kalau KUHP lama general udah jelas ribuan kasus dihentikan kok dengan RJ. Banyak sekali, Iya. Bahkan yang memulai RJ itu teman-teman kepolisian loh. Kalau sudah dihentikan penyidikan, Itu disertasinya orang Polda tuh yang membuat RJ apakah sampai... bisa di pra-peradilan? Udah dihentikan penyidikan selesai. Bisa. Gimana? Siapa memperadilan siapa nanti? Kembali lagi penyidikan hari ini diselesaikan dengan KUHP lama yang bilang 361. Betul, saya Jadi ngakui. kalaupun dihentikan tidak perlu ada penetapan PN. Beda Pak. Loh, betul, saya Penetapan tahu PN itu ada di KUHP baru. Saya pelajari itu. Betul, saya juga pelajari itu. Ya, tapi tidak ada RJ selama ini di polisi yang maju sidang. Cari cek seluruh Indonesia. Ya tidak mungkin karena kan sepakat Pak. Para pihak sepakat makanya antara terlapor dengan pelapor. Mana kan mungkin KUHP lama. semuanya sepakat Pak. Kita sepakat ada SP3. Ya kan, tapi Pak RV mengatakan ini akan maju sidang kan. Sekarang cari RJ di seluruh Indonesia dengan dasar Perpol 8 2021 dan KUHP lama yang maju sidang. Kembali lagi Pak, ini tersangkanya kan tidak satu. Dan ini delik aduan Pak. Kami pelapor berhak menentukan mana yang akan lanjut, mana yang tidak. Apalagi ada RJ. Yang menentukan penyidik Jadi Pak. kembali lagi Pak, ini kita beda pandangan karena tersangkanya banyak, beberapa RJ, beberapa tidak. Yang kita ngomong lanjutkan yang tidak RJ. Penghentian penyidikan itu perkaranya, peristiwanya, bukan orang per orang. Tidak ada surat perintah penghentian surat perintah pencabutan. Tadi Pak Ugro nggak mendengarkan yang saya jelaskan. Justru di sini setiap orang ini berbeda lokus, tempus dan perbuatan Pak. LP-nya itu setiap orang berbeda. Dasar penghentian itu tempusnya LP, Pak Roy Pak. dengan tempusnya Pak Egy berbeda, lokusnya perbuatan berbeda. Pak Rifai nggak dengarkan Lain saya. kalau dia satu perbuatan. Tempus dan lokus saya itu dilakukan oleh lokusnya Delneming tempus lokusnya Egy Sujana, jadi makanya salah. Saya lagi ngobrol sama beliau. Lah ya enggak. Jadi kalau dia satu saya jangan peristiwa, dibawa-bawa. dia Lokus dan Delneming tempusnya Pak. salah. Dia Delneming, saya sepakat. Ya tersangka utama kena, tutup maka seluruh pelaku turut serta tutup. Tapi ini semua berdiri masing-masing perbuatannya. Jadi coba didiskusikan dengan penyidik deh, biar lihat tahu faktanya seperti apa yang kami laporkan. Ini kembali lagi jadi ini ada pembiasan antara informasi yang Bapak dapat sama yang kami sampaikan. KUHP, saya kan penyidik Pak. KUHP lama itu tidak mengatur RJ, tapi Perpol mengatur RJ. Betul. Ya, Perpol menyatakan RJ itu penghentian penyidikan dan demi hukum. Oke. Ya, kita akui nggak apa-apa. Betul. Nah, sekarang kalau sudah dihentikan penyidikan, sudah ada RJ, apakah ada kasus RJ dengan KUHP lama, dengan Perpol 8 2021 yang maju ke sidang pengadilan selama ini di seluruh Indonesia? Kalau itu ada, kita jadikan rujukan. Itu aja sih. Ya, sekarang gampang aja Pak Ugro. Yang tidak sidang adalah yang ada RJ. RJ berarti ada kesepakatan. Bagi terdakwa yang tidak bersepakat, apakah harus dihentikan?
Kalau Syarat RJ adalah kesepakatan, Pak. penyidikannya Pak LP-nya, Sekarang Bapak Pak. mau bilang terdakwa lain yang tidak LP-nya. bersepakat harus ikut dampak dihentikan atau dampak RJ. Buat saya nggak logis. LP-nya Pak, peristiwanya tuh dipulihkan, tidak ada peristiwa itu. Itu Nah kembali lagi. marwahnya RJ di situ, Bapak bukan pandangan Bapak ini satu peristiwa dilakukan oleh banyak tersangka. Kami Iya. tidak, Pak. Yang kami laporkan tiap tersangka punya peristiwa masing-masing, betul. Pak. Kalau satu Tempus, LP locus, satu perbuatan. orang, saya sependapat. Ini satu LP lebih dari satu orang, ya risikonya RJ. Makanya mohon maaf nih, harusnya pendamping Pak Jokowi sampaikan, Pak, ini kalau RJ berarti laporan polisi Bapak cabut. Beritahukan dari awal. Nah, kami beda pandangan, Pak. Maaf. Loh, Saya beda pandangan dengan Bapak. Nanti kita Loh, diuji enggak, aja ya. nanti yang benar yang mana. Loh, Saya nggak enggak, mendalui. Enggak. Oke, Jangan baik. mendalui. Kita lihat apakah P21 atau tidak gara-gara persoalan Saya tadi. jamin Nah, ini tidak baik. ada. Saya lihat nanti, Pak. Saya mau Kami Pak tidak. Ugro dan Pak Rifai, saya mau ini lurusin. tadi ada yang salah dari Pak Rifai. Kalau dikatakan tempus locusnya sendiri itu bohong, Pak. Tempus dan locus yang saya terima dalam BAP. Apa yang ngomong bohong? Nggak ada ngomong bohong bener, Pak. Ini fakta yang kami laporkan. Kan Pak Rifai tadi mengatakan tempus dan locus orangnya beda-beda. Iya, ya kan? antara Bapak dan Pak Egy sama atau beda? Sama. Perbuatannya sama beda? Tempus locusnya Kami yang suratnya laporkan sama. bukan Bapak, Pak. Sama, Pak. Kami yang laporkan kok Bapak Loh, yang ngatur, betul. kami yang laporkan. 26 Maret, Tidak, Pak. 22 Yang kami Januari. laporkan Bang Nah, Egy itu buktinya itu fakta, yang Pak. kami laporkan di Bang Egy itu adalah Salah, statement berarti beliau salah. di depan Mabes Polri. Saya Mungkin Bapak bisa ngikutin. saya terima itu Yang kami laporkan 26 Bapak Maret. waktu di TV. Enggak, saya terima 26 Oh, Maret. itu tanya sama locusnya. penyidik. Tapi kalau yang kami laporkan Nah, berbeda, Pak. berarti penyidiknya salah, Pak. Silakan tanya sama penyidik, Loh, silakan makanya kritisi. ini salah, ini ngaco Loh, ini. enggak, kalau kami Ngaco. laporkannya clear, Loh, Pak. makanya nggak bisa Kami yang Bapak ada berkata nggak itu. bohong, Pak. Itu fakta. Bohong. Ada sosial Makanya medianya, jangan Pak. bohong, Rifai Ada jangan sosial media bohong. kami jadikan bukti. Tempus dan lokus saya itu 26 Maret dan 22 Februari. Itu miliknya Egy Sujana. Diterapkan ke saya, Saya ini tidak ikut bukti. campur dengan panggilan Bapak. Lah ya, Silakan pengacaranya nggak bisa. mengkritisi. Makanya Tapi yang kami laporkan polisi itu faktanya. hanya menggunakan copy paste. Itu Pak Ugro, copy paste dipakai buat saya. Saya tolak, makanya harusnya nggak bisa terus. Saya kok ditanya peristiwa apa tanggal 26 Maret, peristiwa apa tanggal 22 Januari. Itu Egy Sujana di markasnya. Maka Egy Sujana saja bisa dapat RJ. Kenapa saya yang ditanya 26 Maret, 22 Februari yang ditanya? Salah, Pak. Saya buktikan bisa itu. Ya, jadi LP yang saya terima ya itu adalah 26 Maret 2025 dan 22 Januari. Kalau Bapak berkata, enggak ini saya laporkan ini, berarti Bapak dibohongi sama penyidik, Pak. Penyidik ke saya itu tanggalnya itu, Pak Rifai. Nah, Oke. itu fakta. Baik, saya mau tanya ke Prof. Fikar lagi terkait dengan locus dan tempus ini berbeda, kemudian ada dikatakan juga berbeda pandangan. Kalau dari Anda seperti apa sebagai pakar pidana? Iya, saya kira masing-masing pihak punya standingnya masing-masing. Iya. Punya ininya masing-masing. Itu tergantung pada pada alat bukti yang dikuasai sebenarnya. Tadi Rifai ada argumennya sendiri soal laporannya dan sebagainya. Roy juga ada argumennya sendiri. Nah, makanya menurut saya itu mestinya dibawa ke satu forum yang bisa membenarkan yang mana gitu loh, diadili. Nah, karena itu saya bilang sebenarnya Pak Roy CS ini secara proses sudah dirugikan dia. Dia lama. Ya, karena itu pra peradilan kalau menurut saya. Karena lama. Enggak mesti, Pak. Kalau Anda bilang wah ada peristiwa politiknya apa segala macam ya itu. Prof. Fikar boleh didekatin lagi Mik? Ya, Oke. itu pekerjaan saya waktu di LBH dulu Pak. Itu namanya bantuan hukum struktural. Ya. Tapi ketika di di arena publik seperti ini, mestinya kalau menurut saya tugas pengacara adalah bagaimana ikut menegakkan hukum pada pada porsinya. Maksud saya kalau jaksa itu nuntut ya pengacara yang membela dengan segala kemampuan dan upayanya. Tetapi kalau Anda mau juga masuk ke bidang politik, ya Anda harus punya lobby politik gitu loh. Maksud saya itu biar orang lain yang mengerjakan gitu. Anda pasti nggak bisa mengerjakan itu gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi tangan Anda pasti nggak nyampe ke sana. Ya yang Anda bisa lakukan adalah upaya-upaya hukum yang bisa menggugat fakta-fakta itu gitu. Nah itu yang seharusnya dilakukan gitu. Oke, baik. Saya tanggapi Silakan, Bang. karena tadi Pak Zulfikar merujuk kepada tindakan yang bisa ditempuh oleh pengacara. Saya akui Pak, memang forum salah satu yang bisa ditempuh adalah lembaga pra-peradilan. Tapi kita juga harus mempertimbangkan apakah lembaga pra-peradilan itu akan sependapat dengan apa yang akan kita keluhkan di tengah lembaga pra-peradilan yang hari ini
terlalu banyak kasus ketika kita bawa itu hanya akan melegitimasi proses. Itu hal yang lain. Selanjutnya. Kalau itu soal argumen Anda, soal hak apa? Selanjutnya saya ingin menyampaikan dulu. Tidak, gitu loh. Sehingga tidak kewajiban juga mengambil proses itu. Justru yang paling penting bagi kami adalah membuka ini kepada publik biar masyarakat rakyat menjadi hakim-hakim dalam perkara ini. Karena ini kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan satu orang hakim. Kita nggak mau nasib seluruh rakyat ini ditentukan satu orang hakim-hakim pra peradilan. Sementara itu nanti akan prosesnya mendelegitimasi apa yang kita lakukan. Tidak ada kewajiban juga pra peradilan itu. Kalau memang kubu Jokowi merasa ini lama, merasa ada orang besar, merasa dirugikan, kubu Jokowi juga bisa pra peradilan. Itu juga nggak ditempuh oleh mereka. Anda berhenti aja jadi pengacara, jadi partai. Oh, nggak perlu ngajari saya berhenti. Saya ada legal standing sendiri. Oke, baik. Terima kasih Prof. Gak bisa seorang ahli ngajari lawyer untuk berhenti pengacara. Pilihan sebagai lawyer itu banyak. Dan ketika pilihan itu diambil, makanya saya tersinggung. Ada pilihan-pilihan kok diajari. Enggak, kita juga kaji semua bahwa pilihan kita berbeda. Saya hormati. Karena saya ngikuti pilihan yang Anda sampaikan belum tentu juga menyelamatkan klien saya. Jadi janganlah kita itu diajak pada satu pemikiran yang sifatnya kalau tidak demikian maka itu keliru. Enggak, itu satu hal. Yang kedua, sebenarnya kasus ini menjadi tidak segera P21 juga ada faktor lain. Kenapa? Ada perkembangan kasus yang sebenarnya itu bisa ditindaklanjuti oleh penyidik baik melalui forum yang ada di Barreskrim atau melalui Polda tetapi tidak dilanjutkan. Misalnya apa? Rizal Fadilah dan Ruslan Effendi sudah tegas menyebut ada nama Pratikno, ada nama Eko Sulistyo. Kalau ini tidak diperiksa berarti ada upaya menghindari satu fakta hukum agar apa? Prosesnya hanya mengarah kepada P21. Sementara kalau ada keterangan saksi yang akan membuyarkan P21 itu dikesampingkan. Memang kita mau seperti ini? Harusnya kalau fair periksa termasuk Dani Iskandar, ya Juri Ardiantoro, kemudian Widodo, Paiman Rahajo, itu sudah tersebar. Oke, berarti banyak nama baru tadi Anda sebutkan di awal siapa? Lah sudah banyak itu sudah disampaikan oleh Betor Suryadi. Kenapa penyidik? Dikatakan Bang Refli juga tadi bahwa kasus ini adalah politik tingkat tinggi. Sebentar. Kenapa penyidik berdasarkan kewenangannya tidak memeriksa? Kan berarti ada intensi.